Di sebuah desa yang tenang, tinggallah seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ayah dan ibunya. Bawang Putih adalah gadis yang baik hati dan selalu membantu kedua orang tuanya. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama karena ibunya meninggal. Ayah Bawang Putih akhirnya menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Setelah pernikahan itu, ayah Bawang Putih sering pergi untuk berdagang, sehingga Bawang Putih terpaksa tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya. Ibu tiri dan Bawang Merah ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkan. Mereka berdua sering memperlakukan Bawang Putih dengan kejam dan tidak adil. Semua pekerjaan rumah diberikan kepada Bawang Putih, sementara Bawang Merah hanya duduk santai dan bersenang-senang. Suatu hari, saat Bawang Putih sedang mencuci pakaian di sungai, sebuah pakaian milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bawang Putih panik dan segera menyusuri sungai untuk mencari pakaian itu. Ia berjalan jauh hingga sampai ke sebuah hutan. Aduh, ibu tiriku pasti marah. Aku harus menyusuri sungai ini, sampai aku mendapatkan baju itu kembali. Di hutan, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu merasa iba melihat keadaan Bawang Putih dan menawarkan bantuan. Nenek itu mengembalikan pakaian yang hilang dan memberikan sebuah labu kecil sebagai hadiah. Terima kasih, Nek, atas labunya. Aku akan menaati perintahmu, Nek. Akan aku buka labu ini setelah sampai di rumah. Sekali lagi terima kasih, Nek. Bawang Putih pulang ke rumah dengan membawa pakaian yang hilang dan labu kecil yang diberikan oleh si nenek. Saat labu itu dibuka, ternyata berisi perhiasan dan emas yang sangat banyak. Bawang Putih sangat bersyukur atas pemberian tersebut. Namun, Bawang Merah dan ibunya yang melihat kekayaan tersebut menjadi sangat iri. Mereka memaksa Bawang Putih untuk menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan labu tersebut. Setelah mendengar ceritanya, mereka merencanakan untuk mendapatkan hal yang sama. Aku harus menghanyutkan baju ini, kemudian aku akan menyusuri sungai ini. Aku akan berpura-pura kehilangan kainku. Nanti aku ketemu si nenek. Aku akan minta labu yang lebih besar, isinya pasti perhiasan yang banyak. Bawang Merah dengan sengaja menjatuhkan pakaian dan menyusuri sungai hingga ke hutan, seperti yang dilakukan Bawang Putih. Ia pun bertemu dengan si nenek yang sama. Namun, karena sifatnya yang sombong dan kasar, si nenek hanya memberikan labu yang tampak besar dan berat. Bok, aku sudah pulang, lihatlah labu besar yang kubawa. Bawang Merah dengan penuh harapan membawa labu itu pulang. Namun, saat ia membuka labu tersebut, bukan emas dan perhiasan yang keluar, melainkan binatang-binatang buas dan serangga yang menyerang Bawang Merah dan ibunya. Pesan moral dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, kebaikan hati akan dibalas dengan kebaikan. Bawang Putih yang sabar dan baik hati akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Sementara Bawang Merah yang iri hati dan jahat mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ini mengajarkan bahwa sifat baik akan selalu membawa kebahagiaan dalam hidup. Keserakahan membawa kesengsaraan. Bawang Merah dan ibunya yang serakah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, tetapi akhirnya mereka justru mendapatkan penderitaan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa keserakahan hanya akan membawa masalah dan kesengsaraan. Pentingnya sifat pemaaf dan tegar. Bawang Putih tetap tegar dan tidak membalas perlakuan buruk Bawang Merah dan ibu tirinya. Ia menunjukkan bahwa pemaaf dan ketegaran adalah sikap yang mulia, dan pada akhirnya, kebaikan akan menang. Ketidakadilan tidak akan bertahan lama, meskipun Bawang Putih diperlakukan dengan tidak adil oleh ibu tiri dan saudara tirinya, akhirnya keadilan berpihak padanya. Ini mengajarkan bahwa keadilan akan datang pada waktunya, dan orang-orang yang tidak adil akan menghadapi konsekuensinya. Terima kasih sudah menonton.